Pagi hari ini tema kita mengenai pengampunan. Pagi hari ini firman Tuhan didasarkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai 35 dengan perenungan mengampuni sesamamu. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan secara cepat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata katanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita patut bersyukur karena masih memiliki kesempatan untuk merenungkannya. Nats yang kita baca ini di latar belakang ketika Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk menjawab pertanyaan Petrus perihal mengampuni saudaranya. Dalam perumpamaan ini sebenarnya ada 3 hal mendasar yang dapat kita pahami, yaitu mengenai pengampunan, mengenai dosa, dan juga mengenai kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang raja dalam perumpamaan ini melambangkan Allah. Dan hamba yang berhutang adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ketika Allah mau menagih hutang dosa atas perbuatan yang telah dilakukan manusia, tetapi manusia tidak mampu melunasi hutang dosa mereka karena tidak ada yang dapat diperbuat manusia itu untuk melunasinya. Jadi yang hendak ditekankan di sini bahwa Allah sebenarnya berhak untuk menghukum manusia atas dosanya tersebut, atas hutang dosa mereka. Namun karena belas kasihannya ia mengampuni manusia dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Namun ketika manusia yang diampuni hutang dosanya tersebut tidak tahu berterima kasih dan kemudian bertemu dengan sesamanya yang berhutang, malahan manusia tersebut menghakimi sesamanya dan tanpa sedikit pun punya rasa belas kasihan. Sebenarnya ia tidak belajar dari pembelajaran yang diberikan oleh Allah sendiri. Ia telah diampuni dan diberikan belas kasihan, namun pada akhirnya Allah menghukum orang yang tidak punya belas kasihan tersebut, yang menindas kepada sesamanya. Dan disimpulkan di ayat yang ke-35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mampu mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Pengampunan yang diberikan Allah di dalam Yesus didasarkan pada belas kasihan Allah kepada manusia. Hal ini nampak jelas dalam pengampunan pada nats yang telah kita baca. Setiap orang percaya menerima pengampunan dari Allah oleh karena belas kasihan Allah. Oleh karenanya, Yesus juga mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk mengampuni, karena kita telah menerima pengampunan, telah menerima belas kasihan dari Allah. Setiap orang percaya juga perlu belajar untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Pengampunan ini tidak mudah bagi setiap kita. Jujur, ketika menerapkan ini di dalam Komsel gitu, dari jawaban teman-teman, tidak mudah perihal mengampuni. Bersyukur bagi setiap kita yang punya hati mudah mengampuni. Hal apa saja sih yang dapat kita pelajari dari nats yang telah kita baca? Jika kita memperhatikan nats ini dengan sesama, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa mengampuni itu tanpa batas. Petrus bertanya mengenai hal ini. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Namun Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dari jawaban Yesus dapat dikatakan bahwa konsep pengampunan yang diajarkan Yesus ini sangat berbeda dengan ajaran para rabi, ajaran guru-guru Taurat pada masa itu. Jadi tidak heran jika Petrus ini bertanya mengenai hal ini. Tradisi yang berlaku menurut Talmud Yahudi mengampuni itu hanya dilakukan sampai 3 kali saja. Jadi ketika di dalam Komsel juga setiap mereka merasa, wah 3 kali sudah cukup, seperti itu ya. Jadi jawaban Yesus sebenarnya sedang mengacu, bukan sedang mengacu kepada jumlah dari pengampunan yang harus dilakukan, yaitu 70 kali 7 kali. Namun dalam hal ini Yesus sedang mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak terbatas pada berapa kali atau jumlahnya, namun pengampunan itu tanpa batas. Jadi hal pertama yang dapat kita pelajari dalam nats yang kita renungkan hari ini, yang pertama adalah pengampunan itu tanpa batas. Petrus menyangka ada batas dalam mengampuni sesama. Kalau tradisi mengajarkan 3 kali, Petrus menyangka bahwa dengan menggandakannya, bahkan melebihkannya sampai 7 kali, itu merupakan ukuran yang sudah cukup untuk sebuah pengampunan. Namun ternyata Yesus mengajarkan satu hal yang berbeda dengan tradisi yang selama ini ada, yaitu bahwa pengampunan itu tanpa batas. Tuhan menuntut kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas, karena Ia sendiri juga telah memberikan pengampunan tanpa batas bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa mengampuni itu menjadi satu gaya hidup. Dalam Perjanjian Baru, istilah pengampunan yang dalam istilah Yunani-nya aipiemi ini bersifat aktif indikatif. Maksudnya dalam pemakaiannya, istilah ini menunjukkan kepada suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan. Artinya bahwa pengampunan itu harus dilakukan terus-menerus sampai itu menjadi sebuah gaya hidup, sampai itu menjadi karakter di dalam diri manusia yang telah percaya kepada Kristus. Dan standar dari Allah yaitu sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan dari Allah bertujuan untuk menunjukkan kepada orang percaya betapa panjangnya pengampunan yang sempurna tersebut. Pengampunan dari Allah adalah dasar untuk kita membangun gaya hidup yang rela mengampuni orang lain. Hal ketiga yang dapat kita pelajari bahwa mengampuni karena kita
telah diampuni. Kita akan mampu melepaskan pengampunan kepada orang lain hanya jika kita ini mengerti bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Kita dapat melepaskan pengampunan jika sudah merasakan bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita, sehingga Ia mau mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Hanya dengan cara ini kita juga dapat melepaskan kasih dan pengampunan kepada orang lain. Jadi jika kita harus benar-benar memahami konsep pengampunan seperti yang telah Tuhan Yesus sendiri ajarkan dengan perumpamaan seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hambanya ini. Yesus memberikan gambaran yang jelas dari pertanyaan Petrus sebelumnya, yaitu mengenai mengampuni dengan menggunakan sebuah perumpamaan di mana seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta dan selanjutnya mendapat pengampunan dari raja. Pada zaman Perjanjian Baru, 1 talenta itu merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Di mana 1 dinar itu merupakan 1 gaji orang Yahudi, 1 hari, maksudnya 1 hari orang Yahudi. Jadi 10.000 talenta itu berarti jika hutangnya 10.000 talenta, berarti itu 60 juta dolar, begitu Bapak Ibu. Kalau 1 tahun katakanlah orang Yahudi ini menerima upahnya 300 dinar, berarti untuk melunaskan hutangnya tersebut perlu waktu 200.000 tahun. Bayangkan saudara, 200.000 tahun. Jika ini dihitung pakai gaji rata-rata per hari orang Indonesia, katakanlah begitu. Pada masa kini katakanlah gajinya 100.000 sehari, berarti jika hutang hamba tersebut 10.000 talenta, itu kira-kira 6 triliun begitu saudara. Nolnya berapa saya juga bingung itu. Jadi jika rata-rata hidup manusia sendiri 70-80 tahun, bahkan dengan seumur hidupnya untuk membayar hutang pun tidak akan mampu melunasinya, apalagi 200.000 tahun. 200.000 tahun itu waktu yang sangat panjang, jadi sangat mustahil. Saya bukan sedang mengajari Bapak Ibu di sini hitung-hitungan begitu, namun saya ingin kita sama-sama mempelajari apa sih yang dimaksudkan Tuhan dalam perumpamaan ini. Hamba yang berhutang 10.000 talenta ternyata tidak mampu membayar hutangnya karena terlalu besar, bahkan untuk membayarnya ia harus dijual bersama anak istrinya dan segala kepunyaannya. Namun yang terjadi ketika hamba itu memohon kepada raja untuk bersabar dan berjanji akan melunaskannya, tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, sehingga hamba yang berhutang sangat banyak itu dibebaskan. Dalam hal ini Allah di dalam kasih-Nya menyatakan belas kasih dan rahmat-Nya kepada orang yang senantiasa memohonkannya sehingga mendapat belas kasih dari Allah. Berdasarkan pemahaman di atas, jelas bahwa manusia yang melanggar perintah Allah pasti juga akan berhadapan secara langsung dengan Allah sendiri. Sebagaimana hamba yang berhutang itu dituntut agar melunasi hutangnya, walaupun hutang yang sedemikian besar bahkan tidak mampu dilunaskan oleh manusia sendiri, namun karena kasih anugerahnya ternyata membebaskan hamba itu dengan sempurna dari segala tuntutan dosa. Dan ketika hamba itu memohonkan dengan penuh belas kasihannya, Tuhan memberikan pengampunan. Gambaran raja yang membebaskan hamba yang memohon belas kasihan ini menggambarkan bahwa Allah dan apa yang dilakukannya memperlihatkan betapa mahal harga yang harus dibayar Allah untuk pengampunan atas dosa manusia yang kekal tersebut. Setiap orang yang percaya juga telah mengalami belas kasihan dan anugerah dari Allah, yaitu pengampunan dari dosa yang kekal melalui kematian anaknya yang tunggal di kayu salib. Pelunasan atas hutang dosa ditebus dengan harga yang mahal. Jadi hal ini atau tindakan seperti inilah yang sebenarnya diinginkan Yesus supaya dapat diterapkan di dalam kehidupan setiap orang percaya
yaitu mengampuni sesamanya seperti Allah telah terlebih dahulu mengampuni hutang-hutang dosa kita. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya sedikit mengutip kalimat yang disampaikan oleh Gembala kita Bapak Rubin Adi di dalam channel YouTube dengan tema pengampunan. Dikatakan seperti ini, orang yang tidak mau mengampuni orang lain adalah tanda yang jelas bahwa ia tidak pernah menerima pengampunan dan kasih dari Allah dalam kehidupannya. Orang yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, ia pasti akan mampu menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Orang yang tidak pernah menerima kasih Allah tidak mungkin dapat menyalurkan kasihnya, kasih Bapa kepada orang lain. Ada satu kisah di Kentucky, seorang yang bernama Sam Holmes yang dihukum karena melakukan pembunuhan. Pada saat ia menantikan pelaksanaan hukumannya, seorang temannya yang bernama Lucien Young mendatangi gubernur dan meminta pengampunan baginya. Setelah permohonannya tersebut dikabulkan, ia segera pergi ke penjara untuk membawa kabar baik itu. Dan sebelum menceritakan pembebasan itu, yang terlebih dahulu bertanya kepada Holmes, jika engkau dibebaskan dari penjara ini, apakah yang akan engkau lakukan pertama kali? Tanpa pikir panjang lagi, Holmes segera berkata, aku akan segera pulang. Aku akan membunuh saksi-saksi yang telah menuduhku dan juga hakim yang telah menghukumku. Yang sangat sedih mendengar perkataan itu dan akhirnya meninggalkan penjara tanpa memberitahukan pengampunan dari gubernur. Dan ia menangis di luar penjara. Akhirnya Holmes kehilangan pengampunan yang diberikan kepadanya karena ia tidak mau belajar mengampuni orang lain. Jadi kita semua juga harus belajar tentang hal ini. Jangan kita dirugikan atau jangan kita merugikan diri kita sendiri dengan tidak mau mengampuni orang lain. Jadi mengapa kita harus mengampuni? Karena kita telah terlebih dahulu mendapat pengampunan dari Allah yang merupakan anugerah terbesar di dalam kehidupan setiap manusia. Inilah ketiga yang dapat kita pelajari, yang kita telah terlebih dahulu mendapat pengampunan dari Allah dan ini merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan manusia. Dan ketika kita telah mendapat pengampunan dari Allah, maka hendaknya kita melakukan hal tersebut juga kepada sesama kita. Terakhir yang dapat kita pelajari adalah mengampuni itu dengan segenap hati. Pengampunan harus dilakukan dengan tulus, dengan segenap hati, karena pengampunan itu bukan sedang berbicara mengenai kuantitas berapa kali, namun berbicara mengenai kualitas. Dikatakan dalam ayat yang ke-35, segenap hatimu. Sebagai manusia kita memiliki kekuatan yang terbatas, termasuk dalam hal mengampuni. Seseorang hanya mampu mengampuni jika ia mampu bersandar kepada pertolongan Tuhan. Yesus memberikan kuasa atau kemampuan kepada setiap orang yang percaya untuk mampu mengampuni. Mengapa Petrus bertanya kepada Yesus? Itu menunjukkan persandarannya kepada Tuhan dan bukan kepada pengertiannya sendiri. Karena kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu mengampuni apalagi dengan sepenuh hati. Kita dapat perhatikan sikap orang yang tidak dapat mengampuni Allah atau belum mampu mengampuni. Biasanya ada perasaan kecewa, ada perasaan terluka, bahkan mungkin ada perasaan sakit hati ketika mengingat peristiwa yang menyakitkan tersebut. Namun hal yang sebaliknya juga akan terjadi. Kita akan mudah mengampuni, bahkan dengan ketulusan hati mengampuni, yaitu adanya rasa yang damai. Dan ketika mengingat akan peristiwa yang menyakitkan yang terjadi tersebut, justru kita akan ingat akan kasih anugerah Tuhan yang besar, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi kita belajar dari setiap perkara untuk membuat kita ini mudah bersyukur akan belas kasih Tuhan yang jauh lebih besar yang telah terlebih dahulu kita terima. Yang menjadi masalah seringkali sikap mengampuni bukan terjadi dari hasil pengampunan yang sejati yang bersandar kepada Kristus, yaitu dengan segenap hati, dengan tulus, melainkan keluar dari usaha dan pikiran
usaha pikiran dan hati kita untuk terbebas dari rasa sakit yang cepat gitu ya. Jadi berapa kali? 3 kali sudah cukup gitu, atau melupakan gitu. Seringkali seperti itu jawabannya. Oleh karena itu, mari tundukkan pikiran kita kepada Kristus dan meminta kemampuan daripada Roh Kudus agar kita mampu mengampuni dengan hati yang tulus. Demikian perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini, kiranya ini dapat menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.